Lanjut guys, kita akan memainkan game yang sangat amat keren ini. Oke, komandan. Oke, yes sir. Kemana tuh? Ada zombie penyerangan di kapal. Oke, langsung aja. Nih, mana sih orangnya? Oke, kita langsung masuk ke dalam sini guys. Wah, kayak gimang sih. Zombie lagi guys. Zombie ya. Iyalah, kocak masa enggak mah. Oke, kita harus disuruh hindari zombie ya guys. Ini mah aman-aman aja gak sih? Gak sih? Di sini bukan. Langsung kita masuk ke dalam hutan ini. Kita mah aman-aman aja ya. Kita akan main ke sini. Wah, zombie guys, banyak banget nih. Super duper amat banyak guys, banyak banget nih. Ke arah mana sih? Oh, apa itu? What? Langsung aja kita jalan pintas ya. Nggak curang nih, tenang aja kok. Ini nggak curang kok. Hehehe. Mana nih? Di sini kan? Oke, langsung saja kita ikutin dia ya, karena seperti yang dia mau. Nah, ini dia. Menyala bangku. Tunggu woi. Lah ini air macam kok. Oke, inilah dia guys, pemandangannya sangat amat gimang dan keren. Tuh guys, kaget. Guys, kita nih lagi jalan ya guys. Woi guys, ada
perkotaan. Nah, begini guys. Oke, ini kapan sampainya nih? Sementara itu pemirsa, peristiwa utama yang menyebabkan korban jiwa terjadi di area zone TV Cafe dan Juliar, Jalan Bahagia, Kelurahan Lapulu, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Seorang pria berprofesi sebagai DJ tewas usai ditikam pada Senin malam 2 Februari 2020. Peristiwa penikaman terjadi di area parkir Zone TV Cafe dan Juliar, Kota Kendari, sekitar pukul 2 LS yang merupakan DJ tewas setelah mengalami luka tusuk serius di bagian dada kanan. Rekaman CCTV menunjukkan sebelum terjadi penikaman menggunakan senjata tajam, korban yang sedang duduk bersama rekannya dihampiri terduga pelaku berinisial RK Oke guys, kita langsung aja dan berusaha menyelamatkan diri. melihat pemandangan guys. Pemandangan sore hari emang estetik ya. Aparat polisi mendatangi lokasi dan berhasil mengamankan terduga pelaku yang saat ini telah ditahan di Mapolres. Kok malah pakai gayung? Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait motif serta kronologi lengkap kejadian. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Itu mah paku kayu woi. Kocak kan? Kemudian merusak kunci kontak. Aksi pencurian motor ini terjadi di Nah gitu, ngambilnya kan jadi lebih gampang. Ini kayak mane minum, kayak mane minum. Setelah berhasil masuk ke halaman, pelaku kemudian mendongkel kunci kontak motor menggunakan anak kunci pos. Ini gimana minumnya sih? Setelah semua dirusak, pelaku kemudian membawa lari satu unit sepeda motor jenis Vario Gimana minumnya ya? dengan nomor polisi 238 SBQ. Kejadian ini telah dilaporkan Lah ini minum kayak mana ini? Ini bingung dah. Kocak dah. aksi pencurian pada waktu rawan dini hari. Redaksi Simpo TV melaporkan. Masuk akal juga ya. Oke. Nggak tahu kok tanya saya. Oke.
saya mah ya nggak tahu katanya saya. Simple TV. Itulah ketidakpastian kita. Stabilitas menjadi komoditas baru mencapai komoditas terdunia dan setiap menjadi tantangan setiap negara. Lantas, sejauh mana arah kebijakan investasi Indonesia saat ini bagi perekonomian nasional? Kita ditargetkan untuk mencapai investasi sebesar 13.000 triliun. Kita berharap itu bisa mencapai lebih dari 3 juta orang. Menurut saya percaya bahwa orang yang harus bekerja keras untuk mencapai suatu prestasi. Investor besar global atau penguatan investor domestik. Saksikan dalam Bicara Spesial Oke. Oke, udah tahu sapi ya. Dari tadi bawa. Dari tadi bawa. Kocak. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di catatan kriminal. Informasi kami lanjutkan. Seorang juru parkir di kota Metro Lampung juga diamankan lantaran kedapatan menyimpan ganja di bawah jok sepeda motornya. Kepada polisi, jukir mengaku barang haram ini akan dijual kembali untuk membayar tagihan investasi. Inilah rekaman video amatir saat anggota tim Kobresa Tes Narkoba Polres Metro Lampung mengamankan seorang juru parkir berinisial RH berusia 48 tahun. Pria ini dihentikan polisi di jalan setelah adanya laporan dari masyarakat tentang peredaran narkoba jenis ganja pada kalangan mahasiswa dan pelajar. Dari penangkapan tersebut, petugas menemukan 2 paket sedang narkoba jenis ganja seberat lebih dari 85 gram yang disimpan tersangka di bawah jok motor. Pada penyidik, tersangka mengaku ganja yang diperoleh dari seorang ganja di wilayah Kabupaten Oke, guys. dipakai sendiri oleh tersangka diedarkan ke kalangan mahasiswa dan pelajar. Tersangka berdalih aksi tersebut dilakukan karena kebutuhan ekonomi untuk membayar tagihan wifi di rumahnya. Pada saat itu anggota dapat informasi dari masyarakat, kemudian melakukan penyelidikan. Oke guys, kayaknya kita harus udahan dulu ya guys, karena dia mau keluar. Oke guys, sepertinya sampai sini saja ya guys video kali ini guys ya. Video kali ini sampai sini saja karena ini sudah selesai ya. Langsung saja kita selesaikan ini. Oke, jadi kita akan selesai ini. Ye, tung tak 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 tak. Oke, ini kita dua-duanya ada jiwa pedang ya, sama-sama pedang ya. Oke. Oke. Guys, kita akan ngapain ya? Nggak tahu. Saya. Aduh, ya lama banget ya. Takutnya ada apa-apa gitu pas mau kabur. Tunggu dulu.